Luar biasa sekali ya dengan lemah gemulai yang mencirikan kekayaan budaya Bandung University. Kepada Bapak Alti Sitorus kami persilakan. Selamat datang di Kota Bandung, selamat datang di Universitas Telkom. Yang saya hormati Pak Dirjen Pos dan Penyelenggara Informatika, Pak Profesor Kalamullah Nawawi, sekaligus juga pada hari ini menjadi keynote speaker pada acara kita di dalam konferensi Big Data Indonesia 2015. Dan terima kasih kehadiran dari para mahasiswa yang mencintai data, kemudian para dosen, di mana konferensi ini di samping para praktisi, akademisi tampil dari Fakultas Informatika dan juga Fakultas Ekonomi. Jadi konferensi ini kolaborasi dari dua fakultas itu khususnya. Maka disebut dengan Big Data Indonesia itu menjadi juga sasaran dari orang-orang luar untuk mendapatkan data yang ada pada kita pada hari ini. Yang membuat konferensi ini bisa berjalan semudah ini. Secara official ini, kami ucapkan terima kasih dan konferensi Big Data Indonesia 2015 resmi kita buka. Terima kasih Pak Palti atas sambutannya. Kepada Bapak Kalamullah Ramli kami persilahkan. Saya hormati Pak Alti Sitorus dan segenap pimpinan Telkom University, yang saya hormati para narasumber, para pembicara yang saya banggakan dengan sangat knowledgeable, yang sangat berpengetahuan di bidang big data ini. Kita juga sedang refarming 1800 MHz, sudah selesai bulan November kemarin untuk 4G yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kominfo, cuman belum masuk prolegnas. Ini adalah undang-undang Privacy Act kalau di luar negeri, yang Indonesia termasuk sedikit negara yang belum punya Privacy Act. Dengan customer experience kepada pelanggan dengan cara memberikan pengalaman terbaik melalui karakter setiap pelanggannya, customized service yang disesuaikan dengan pelanggannya. Lalu layanan juga membantu mengiklan memperoleh gambaran profile target market secara akurat dan relevan. Untuk telco misalnya kita bisa mengetahui profiling utilisasi apa itu. Dia nggak bisa kita rubah menjadi informasi, nggak bisa kita rubah menjadi key informations kalau kita nggak punya kemampuan analytics. Dan saya tahu negara tetangga kita, Malaysia misalnya, sudah mulai mengirim puluhan S2, S3 mereka untuk mengambil bidang khususan data scientist. Dan Telkom University bisa juga mulai, kalau nanti cita-cita Pak Palti tadi mengatakan akan membangun data dari ekosistem Big Data Indonesia untuk kejayaan dan kemandirian bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Romli. Saya mohon untuk tetap di panggung, Pak. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Kalamullah Ramli. Terima kasih Bapak Romli. Terima kasih Bapak Anton. Kepada Bapak Insinyur Taufik Dwi Cahyono MSCAE kami persilakan.
Bapak Rektor Telkom University, Manajemen Telkom University, Bapak Sitorus, Pak Dirjen yang saya hormati, para direksi dari beberapa instansi yang aktif di bidang ICT, dosen, para peneliti, kalangan penggiat, para pengusaha yang bergerak di bidang IT, dan mahasiswa yang saya cintai. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh para panitia untuk hari ini bisa sharing mengenai apa itu big data dan bagaimana relevansinya dengan pertahanan. Kenapa di pertahanan itu begitu butuhnya dengan big data? Visi kita adalah CAMSS, Cloud, Analytic, Mobile, Social Media, dan Security. Ya, sosial media itu mengubah cara kita berhubungan dan berinteraksi ya Pak ya. Bagaimana kita sharing data, sekarang sharing informasi, sharing status, dan seterusnya. Kalau mobile itu lebih ke arah memungkinkan kita sangat fleksibel, dimanapun kita bisa berinteraksi, kita bisa melakukan transfer data, melakukan komunikasi dan berhubungan dengan satu dengan yang lain. Nah, analitik dan big data itu merupakan salah satu pilar fokus dari IBM dunia maupun IBM Indonesia itu untuk mengumpulkan, menganalisis. Kalau dapat duit nih, masuk duit dana dari orang tua, dimunculin lah iklan. Tiap kali Anda buka email atau Facebook, muncul iklan game terbaru. Misalnya kayak gitu. Data ini semuanya disilang-silang. Dan juga terakhir adalah konten ya. Konten ini lebih ke arah isi apa yang mau ditampilkan. Nah, semua ini harus ditampilkan real time. Gak ada gunanya kalau Anda sudah lewat, sudah berjarak jauh 5 km, 10 km lepas dari mall yang dituju tadi, baru SMS-nya muncul. Gak ada gunanya Pak. Gak ada gunanya Bu, gitu ya. Oke. Jadi manufacturing menggunakan sistem big data, dia mengkolaborasikan antara sistem gudang, sistem produksi, sistem pemesanan, sistem vendor, dan seterusnya, sampai ke sistem penjualan atau distribusi. Ya, jadi kolaborasi. Oke, berikutnya Anda bisa lihat yaitu adalah risk financial management dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Ini contoh implementasi big data. Nah, ini lebih santai sedikit. Ya, kita mulai dari yang santai nanti ke yang serius. Next, Pak. Anda tahu Jerman menang Piala Dunia terakhir ya. Ternyata mereka ada 12 pemain, bukan 11. Siapa yang main bola 11 lawan 12? Pasti yang menang 12 dong. Yang 12 itu siapa? The 12 player. Dia adalah sistem big data di belakangnya. Ya. Nah, contoh analisanya adalah waktu melawan Portugal, Ronaldo itu dianalisa gerakannya waktu di kotak penalti. Nah, backnya itu disuruh ngedeketin Ronaldo, jagain daerah situ. Di situ dia syuting paling sering gol. Wah, sampai kayak begitu ya saudara-saudara ya. Analytic possession lawan Argentina ya sampai 7-1, lawan Brasil 7-1. Bayangin, Brasil begitu ditakuti sampai 7-1 scoringnya. Ini ada player berikutnya. Dia menunjukkan bahwa Argentina itu kosong di tengah. Caranya Jerman mau menang, caranya harus speed. Gerakannya harus cepat menerobosnya. Lewatnya sayap kiri. Wah, 7-1 Pak hasilnya. Itu hasilnya dari big data. Menggunakan big data untuk efisiensi. Karena kita tahu telco semakin hari semakin berkompetisi, harganya semakin murah. Tadi udah disebutin, ada yang bayar 5.000, gratis SMS 5.000. Ini sudah semakin dipres jumlah biayanya, produksinya, sehingga harganya bisa semakin murah berkompetisi di pasar ya, menggunakan big data ya.
Kemudian optimalisasi peningkatan services, ini banyak ya, khususnya governmental, aerospace dan defense, jadi pelayanan publik untuk bandara atau penerbangan, itu menggunakan big data semua, ya. Hurufnya mungkin kecil-kecil, tapi saya coba kasih contoh salah satu di Telkom, karena ini kebetulan sponsor utamanya Telkom, ya, Telkom dan Telkomsel, ya. Nah, proaktif call center, kami belajar hari ini call center tidak hanya menerima inbound dari keluhan pelanggan, Pak. Sekarang hari ini call center harus sudah bisa difungsikan sebagai orang yang berjualan jadi telesales. Jadi salah satu arm selain marketing dan galeri-galeri untuk berjualan produk, telesales juga sekarang dilalui oleh call center. Contoh, Anda lagi call, aduh ini kenapa sih internetnya gini, bolot dan seterusnya. Oh ya Pak, gini. Tapi kita lagi ada promosi loh Pak, TV kabel. Anda bisa langganan wireless lewat TV kabel, lewat rumah, dan ini lebih reliable Pak. Oh ya, berapa duit? Harganya nggak beda jauh loh sama ini, sama harga yang Bapak langganan sekarang. Anda mulai berjualan produk baru, cross selling. See? Nah itulah ujung-ujungnya ini semua di belakangnya big data. Big data itu dari mana? Dari orang marketing melakukan promosi launching ke internal Telkomsel. Ini kita ada keluarin produk baru seperti ini, ditarik, diambil oleh big data, dilempar ke bagian CRM atau corporate contact center atau customer support